Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan kita tentang latihan lingkaran. Oke, kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11 ini kita akan menentukan hubungan antara dua lingkaran ya, menentukan hubungan dua lingkaran. Nah, di sini ada yang saling lepas, ada berpotongan, bersinggungan dalam, bersinggungan luar, dan sepusat. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan bahas dulu teorinya ya. Jadi kalau yang saling lepas ya, saling lepas itu kalau misalkan ini ya, lingkaran saling lepas ya. Oke. Nah, ini saling lepas. Misalkan ini P1, yang ini P2. Nah, ini R1, yang ini R2 gitu ya. Nah, kita sebut lingkaran tersebut. Nah, kalau saling lepas, maka P1, P2 itu jaraknya akan lebih besar dibanding dengan R1 ditambah dengan R2. Oke. Kemudian ini kita sebut dengan saling lepas. Saling lepas. Oke. Kemudian ada yang berpotongan, ya, berpotongan. Ya, berpotongan di 2 titik ya. Saya ini P1. Nah, kalau berpotongan, maka jarak antara P1 dengan P2 ya, itu akan kurang dari R1 ditambah dengan R2. Ya, itu berpotongan. Oke, berpotongan. Nah, lanjut. Selain dari berpotongan, ada dengan bersinggungan dalam. Jadi, dia di dalam bersinggungan. Nah, jadi salah satunya adalah jarak P1 dengan P2 ya, jarak antara P1 dan P2 adalah selisih dari R1 dengan R2. Otomatis R1 itu adalah lingkaran yang besarnya ya. Nah, selain dari sana ada yang disebut dengan bersinggungan luar ya, bersinggungan luar. Berarti dia di luar sini ya. Nah, bersinggungan luar. Berarti P1 P2 itu akan sama dengan R1 ditambah dengan R2. Oke. Tadi kita sebut ini singgung dalam. Di dalam. Kalau yang ini singgung di luar. Singgung luar. Oke. Nah, berarti kalau misalkan sepusat gimana? Sepusat mah gini ya. Sepusat. Nah, sepusat ya, satu pusat gitu ya. Sepusat. Nah, sepusat mah bisa kita lihat pusatnya sama, jari-jarinya beda ya. Pusat P1 itu akan sama dengan P2 gitu ya. Tapi jari-jari belum tentu sama gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat nomor 11 ya. Nomor 11 itu persamaan yang pertama, lingkaran 1 ya. Kita gini ya, kita lihat lingkaran 1 ini ada X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi dengan 6Y ditambah dengan 9 sama dengan 0. Nah, berarti pusatnya berapa? Pusatnya min 1,3. Nah, jari-jari satunya kita sebut sebagai akar dari 1 ditambah 9 dikurangi dengan 9 atau sama dengan 1. Kita lihat lingkaran yang kedua. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 8X dikurangi dengan 6Y ditambah dengan 9 sama dengan 0. Pusat yang kedua itu kita tulis min 4,3 ya, min 4,3. Berarti R2-nya apa? Akar dari 16 ditambah 9 dikurangi 9 atau sama dengan 4 ya. Berarti R1 R2 udah ketahuan. Tinggal jarak antara dua pusat P1 dan P2. Berapa P1 dan P2? Nah, P1 P2 menggunakan rumus jarak titik dengan titik ya. Berarti kita tulis ya, min 4 dikurangi dengan min 1 dikuadratkan ditambah dengan 3 dikurangi dengan 3 dikuadratkan ya, atau ketemu akar dari min 3 kuadrat
atau sama dengan 9 diakarkan atau 3. Nah, jadi di sini terlihat ya bahwa P1, P2 itu mempunyai hubungan dengan ini. R2 dikurangi dengan R1 ya. Berarti di sini ada 3, yang ini ada 4 kurang 1 ya. Nah, jadi 3 sama dengan 3. Nah, maka terjadi apa? Dia bersinggungan di dalam. Oke, jadi kebetulan jawabannya udah diciriin nih ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Nomor 12 sebenarnya bukan nomor 12 ya, berarti kalau nggak salah kita masuk ke nomor 16. Baik, kita lanjut ke 2. Jadi teorinya udah kita sampaikan di nomor 16 ya. Jadi tinggal kita lihat lingkaran pertama ya. Lingkaran pertama itu adalah x kuadrat ditambah dengan y kuadrat dikurangi dengan 2x dikurangi 2y dikurangi dengan 14 sama dengan 0 ya. Dia memiliki pusat itu adalah 1,1 dan jari-jari akar dari 1 ditambah 1 dikurangi dengan min 14 atau kita dapat 16. Akar 16 atau sama dengan 4. Nah, lingkaran kedua x kuadrat ini P1 ditambah dengan y kuadrat dikurangi dengan 4x dikurangi dengan 10y ditambah dengan 28 sama dengan 0. Berarti P2 itu sama dengan 2,5 ya. Berarti jari-jari yang kedua adalah akar 4 ditambah dengan 25 dikurangi dengan 28 ya, atau sama dengan akar 1 atau sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tinggal kita hitung ya jarak P1 dengan P2 gitu ya. Jarak P1 dengan P2. Jadi jarak antara dua pusat ya, akar gitu ya, akar 2 dikurangi 1 kuadrat ditambah dengan 5 dikurangi 1 kuadrat ya, atau kita dapatkan adalah 1 ditambah dengan 4 dikuadratkan 16 atau sama dengan akar 17 ya, akar 17. Nah, jadi kita lihat ya hubungan antara P1 dengan P2 dan R1 ditambah dengan R2 ya. Jadi kalau kita lihat hubungan dari sini ini adalah akar 17, kalau yang ini kita dapatkan 1 ditambah 45. Jadi besaran yang mana? Besaran ini gitu ya. Terlihat ya akar 17 lebih besar, lebih kecil dibanding 5 ya. Jadi kalau misalkan terjadi seperti ini, maka apa yang terjadi? Bahwa dia akan berpotongan di 2 titik atau kita sebut juga beririsan gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 18 ya. Jadi kembali lagi ke persamaan lingkaran ya. Dari persamaan lingkaran ini dia menyinggung sumbu X ya. Tentukan nilai A. Oke, jadi kita lihat dulu ya pusatnya. Pusatnya kalau kita didapat ada min A dibagi dengan min 2, min 10 bagi min 2 gitu ya. Atau pusatnya dapat A per 2,5. Oke. Jadi A per 2,5. Nah, kita nggak tahu titik A-nya itu di mana gitu ya. Kita misalkan aja salah satu di sini ya. Misalkan gini. Di sini ada A per 2 ya. Kemudian di sini ada 5, berarti kira-kira lingkarannya adalah ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, posisi lengkapnya kita nggak tahu ya di mana. Nah, atau bagusnya kita hapus aja dulu ya. Nah, ini sumbu X gitu ya. Tapi kalau nggak gini nggak ketahuan ya. Oke. Nah, ini misalkan 5 ya. Nah, jadi apa yang kita dapat dari sini? Ternyata jari-jarinya secara ini kita udah ketahuan ya, jari-jarinya berapa tinggi dari sini ke sini. Yaitu jari-jarinya adalah 5 gitu ya. Jari-jari 5. Jadi
kalian bisa hitung cara menghitung jari-jari akar dari gitu ya, A kuadrat per 4 ditambah dengan 25 dikurangi dengan 4 ya. Nah, jari-jarinya dapat berapa? Dapat 5 gitu ya. 5 berarti A kuadrat per 4 ditambah dengan 21 sama dengan 25 ya. Berarti A kuadrat per 4 itu sama dengan 4 gitu ya. Berarti A kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat. Berarti A-nya berapa gitu ya. Maaf, ini bagusnya saya tulis 16 ya. Berarti A-nya plus minus 4 ya. A-nya plus minus 4. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 19 ya. Nomor 19 itu ada sebuah gambar ya. Pada lingkaran ini dia memiliki satu lagi ya. Ada dua lingkaran ya. Pertama, lingkaran ini pusatnya titik O ya. Kemudian ada di satu lagi lingkaran yang berpusat di titik C gitu ya. Nah, dua lingkaran itu dia menyinggung ya, menyinggung sumbu X, saling bersinggungan dalam ya. Nah, lingkaran C itu menyinggung sumbu X dan sumbu Y ya. Berarti ini adalah jari-jari gitu ya, R gitu ya, jari-jarinya. Nah, berarti sumbu C itu koordinat pusatnya saya tulis gini aja ya, R, R gitu ya, biar gampang. Nah, kemudian titik O itu adalah kemudian jika lingkaran yang kedua yang besar itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, berarti jari-jarinya itu adalah 4 ya, 4. Nah, berarti kita akan tentukan berapa jari-jari dari radius dari lingkaran yang pusatnya di C gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Jadi kalian misalkan gini aja ya. Kita lihat di sini saya buat sebuah titik bantu ya, garis bantu. Di sini T ya. T. Jadi saya tulis OT. OT gitu ya. OT. Oke. OT itu adalah panjang dari OC ditambah dengan CT. Oke, gampangnya gitu ya, OC CT. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya satu-satu. OT itu panjangnya berapa sih? Panjangnya 4. Kenapa 4? Karena jari-jarinya 4. Nah, sementara OC itu panjangnya berapa? Nah, kita lihat ya. Saya gambarkan di sini. Ini ada O, ini ada C. Nah, bikinlah ini E gitu ya. Nah, O ke C, O ke E itu adalah R. Ini C ke E, ini R. Kenapa R? Ini R kan? R. Ini R gitu ya. Berarti ini dipastikan R akar 2. Maka saya tulis di sini ada R akar 2 ditambah dengan CT. CT. Jadi pertanyaan kita mencari R ya. CT itu berarti jari-jari ini ya, R ya. Jadi kita bisa dapatkan bahwa 4 sama dengan apa? R akar 2 tambah 1 ya. Berarti R-nya itu apa? 4 dibagi dengan akar 2 tambah 1. Nah, tinggal kalian rasionalkan ini ya. 2 min 1 dibagi dengan 2 min 1 ya. Berarti jawabannya 4 akar 2 dikurangi dengan 4 ya. Ada nggak 4 akar 2 kurang 4? Berarti jawabannya yang D. Oke. Baik, saya kira kita sampai sini dulu. Nanti soal berikutnya akan saya tambahkan lagi untuk sebagai latihan tentang materi persamaan lingkaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.